Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ayat ke-10. Ya, ayat ke-10 baris paling atas. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana. Jadi kalau misalnya berhenti pada lafadz rabbana, naknya dibaca panjang 2 harokat, berlaku hukum mat tabi'i. Tapi kalau tidak berhenti, ya, karena bertemu dengan hamzah wasol, setelahnya ada hamzah wasol alif, atau bertemu dengan huruf mati yang terpisah, yaitu kepisah dengan alif, maka bacaan rabbana jadi pendek. Yaquluna rabbana ighfir lana, rabbana ighfir lana. Jadi kalau berhenti yaquluna rabbana. Kalau tidak berhenti yaquluna rabbana ighfir lana. Sama yang di baris bawahnya. Baris bawahnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna wali ikhwanina. Nah, seandainya berhenti wali ikhwanina panjang. Tapi kalau tidak berhenti jadi pendek. Wali ikhwanina alladzina, wali ikhwanina alladzina. Jadi kalau berhenti nina, kalau tidak berhenti ninalladzina. Terus berikutnya ayat ke-17. Ayat ke-17. Nah, ini sebenarnya tidak ada kekhususan, tapi agak berbeda dengan pada umumnya pada lafadz yang huruf-hurufnya sejenis. Ayat 17 baris paling atas, pada lafadz apa yang agak berbeda dengan pada umumnya? Kholidaini. Biasanya kalau terdiri dari huruf kho, alif, lam, dal, ya, nun, biasanya apa bacanya? Kholidina. Nah, di ayat ini kholidaini. Nah, ini bukan kekhususan, bukan pengecualian, tapi memang ketentuan secara nahwunya memang seperti itu. Jadi kalau kholidina itu artinya kan selamanya atau abadi. Tapi yang abadi adalah pelakunya, orangnya banyak. Apa orang-orang beriman, apa orang-orang kafir, orang-orang itu berarti banyak. Maka menggunakannya kholidina atau kholiduna. Sama dengan muslimina, muslimuna, ada tambahan waw nun atau tambahan ya nun. Tapi di lafadz ini pelakunya 2. Kholidaini. Seperti kalau ini kolamun 1. Kalau 2 pulpen apa? Kola maini. Qur'anun 1 Qur'an, 2 Qur'an, Qur'anaini. Ada tambahan ya dan nun. Maktabun 1 meja, kalau 2 meja maktabaini. Nah, ini di sini kalau kita perhatikan, loh, ini yang 2 apa? Nah, ternyata ayat ini membicarakan ayat sebelumnya. Kamatsalis syaitoni, seperti perumpamaan setan, ilqala, ketika berkata, lil insani, kepada manusia, ukfur, kufurlah. Jadi sedang membicarakan tentang setan dan manusia, 2 sosok. Nah, maka di sini kholidaini. Jadi pada umumnya biasanya kholidina, dalnya di kasroh, nunnya di fathah. Tapi pada ayat ini dalnya di fathah, nunnya di kasroh. Nah, ada yang sejenis lagi yang sama dengan ini. Bacanya kholidaini. Di surat Al-Baqarah ayat 162. Coba boleh dilihat, dibuka surat Al-Baqarah ayat 162. Al-Baqarah, mudah-mudahan tidak salah. Al-Baqarah 162.
162. Oh, Khalidina ya. Oh, sebentar. Berapa ya? Oh, ini Khalidina ya. Jadi ada di tempat lain, berarti saya salah menulis surat nomor dan suratnya. Jadi ada dua tempat yang bacanya Khalidaini, nah, termasuk yang tadi. Nah, nanti kalau ketemu saya sampaikan. Jadi di sini hati-hati bacaannya Khalidaini bukan Khalidina. Dari segi makna memang berbeda. Kalau Khalidina itu untuk pelakunya banyak, tapi kalau Khalidaini pelakunya dua pihak atau dua orang atau dua makhluk, berarti di sini dua makhluk. Baik, kita lanjutkan ayat ke-22. Ya, agak ke bawah di halaman yang sama, agak ke bawah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Jadi kalau berhenti, hu-nya dibaca panjang. Nah, ini juga sebenarnya bukan pengecualian, memang kaidah umumnya ketika berhenti huruf terakhir dimatikan atau disukun. Illa huwa, huruf terakhirnya apa? Waw. Nah, kalau wawnya disukun, kebetulan sebelumnya dhammah, maka dhammahnya huruf H dibaca panjang. Illa huwa jadi illahu. Nah, ini nyambung mirip, lafadznya sama persis di ayat berikutnya, ayat 23. Kalau tadi membacanya sudah betul dibaca sesuai dengan yang tertulis. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Kemudian ibtida mulai di lafaz sesudahnya al-malikul quddusu. Nah, misalnya seandainya pada lafaz illa huwa tidak berhenti, maka bacanya bagaimana? La ilaha illa huwal maliku. Nah, jadi lafaz al-maliku, alifnya, fathahnya alif itu hilang. Jadi asalnya huwa al-maliku, ketika disambungkan illa huwal maliku. Nah, sama kayak apa? Kebetulan ini Ramadan, kalau yang sholat tarawihnya 20 rakaat, biasanya kan bacaannya patas. Biasanya bacaannya cepat. Nah, ayat kedua dari surat Al-Fatihah bacanya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alifnya di fathah. Kalau dibaca dari bismillah tapi bismillahnya tidak berhenti pada rohim, maka membacanya bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdu, tapi bismillahirrahmanirrahim milhamdu. Nah, jadi milhamdu. Jadi kalau antum di perumahan antum, khotib imam yang semestinya berhalangan, antum ditunjuk karena sudah belajar tahsin di kantor. Nah, kalau mau baca level cepat, nah itu bismillahirrahmanirrahim milhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ada lagi tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas. Nah, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, bukan dinas, tapi dinas. Karena asalnya nasta'inu ihdina, disambungkan dari jadi nasta'inu dinas siratal mustaqim. Baik. Berikutnya masuk surat yang berikutnya, surat apa ini? Al-Mumtahanah. Ayat pertama, baris kedua dari atas. Bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq.
Nah, jadi antara hak dan kok itu seperti ada jeda, walaupun sebenarnya bukan jeda, tapi untuk memberikan ancang-ancang kol-kolanya kof itu lebih kuat. Bima ja'akum minal haqq. Haqq bukan haqq. Kalau membacanya minal haqq berarti itu yang tanpa tasdid. Nah, terus masih di ayat 1, hampir akhir ayat. Hampir akhir ayat ya, baris keempat ya. Bil mawaddati wa ana a'lamu. Ana kalau tidak berhenti dibaca pendek. Kalau misalnya berhenti maka bacaannya tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhwaitum. Jadi lafadz ana kalau berhenti nanya dibaca panjang, kalau tidak berhenti nanya dibaca pendek. Di penghujung ayat 1 ada lafadz tadi membacanya gini. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Kesalahannya di mana? Baik, saya kurangi bacaannya. Minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Di mana salahnya? Faqad. Nah, jadi faqad dhalla. Kol-kolahnya masih ada. Yang dal mati, yang kol-kolahnya hilang kalau bertemu huruf apa? Kalau ini kan dal mati bertemu dhad, kol-kolahnya dal masih ada. Faqad dhalla. Pertanyaannya kalau dal mati yang kol-kolahnya hilang kalau bertemu dengan huruf apa? Ta, satu ta. Yang kedua bertemu dengan dal, yang jelas huruf yang sama. Atau lagi to. Nah, jadi ta toda. Nah, itu satu paket itu. Kalau apa namanya di antara huruf itu bertemu dengan salah satu tiga huruf itu, maka huruf yang pertama hilang. Jadi dal yang kol-kolanya hilang kalau bertemu dengan ta toda, ta to dan dal. Ayat 4. Ayat keempat baris kelima dari bawah. Inna bura'u minkum. Saya ambil poinnya pada u. Bura'u. Tadi awalnya membacanya bura'u minkum. U-nya, nah U-nya dibaca pendek. Nah, wawnya kenapa? Nah, kalau hamzah bersama waw yang dibaca hamzahnya. Nah, maka huruf waw dianggap tidak ada, tereliminasi wawnya karena berada posisinya di bawah hamzah. Terus misalnya melihat ke huruf alif sesudah hamzah. Loh, kan sesudah ada alif. Maka alif itu memanjangkan bacaan kalau sebelumnya berharokat apa? Fathah. Maka kalau sebelum alif berharokat dhammah atau kasroh, maka alifnya tereliminasi. Jadi di situ hurufnya buro'a u, hanya tulisannya saja ada waw dan alif. Inna buro'a minkum. Nah, pertanyaan berikutnya seandainya. Nah, seandainya nih berhenti pada lafadz buro'a u. Cara berhentinya bagaimana? Kalau berhenti pada lafadz buro'a'u, maka berhentinya cara membacanya buro'a. Nah, jadi hamzahnya sebagai huruf terakhir tinggal disukun. Nah, karena kalau belum tahu atau lupa, biasanya u-nya kebaca tapi dikit. Buro'a'u. Nah, karena ragu-ragu. Terus satu lagi. Ayat 10. Di ayat yang ke-10 tadi pada lafadz akhiran nun bertasdid. Nah, kebetulan ada beberapa huruf nun bertasdid di ayat ke-10.
baris pertama dari awal ayat, muhajiratin famtahinuhun. Kemudian di bawahnya agak ke kiri, walahum yahilluna lahun. Terus bawahnya lagi, idza ataitumuhunna ujurahun. Jadi berhenti pada huruf mim bertasdid atau nun bertasdid, suaranya masih didengungkan. Nah, sebagian kesalahan seperti tadi, ujurahun, nah, anaknya masih nyisa dikit. Jadi tetap disukun, tapi suaranya tidak langsung hilang. Nun bertasdid atau mim bertasdid. Nah, cuman kebanyakan di Al-Quran yang antara mim atau nun yang bertasdid itu kebanyakan nun bertasdid. Kalau mim bertasdid menjadi huruf yang terakhir itu sangat jarang. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ayat berapa? Oh, ayat 1. Mati bertemu Pak. Enggak, maksudnya itu kan. Pak Sapawi itu kalau bertemu dengan Pak. Jadi, baik, kita pada ayat tadi ada tentang Al-Quran. Yang mengatur jelas Al-Quran, dan ada ayat tentang Al-Quran di surat Al-Hasr ayat ke-21. Akan dibuka surat Al-Hasr ayat 21. Coba bacakan yang ada artinya. Ya, boleh. Ya, jadi seandainya aku turunkan Al-Quran pada sebuah gunung, padahal gunung kan benda mati, keras gitu ya. La ra'aitahu khosyian, maka engkau melihat gunung itu khosyian dimaknai dengan tunduk. Jadi taat. Jadi seandainya gunung itu mendapatkan kewajiban syariat menjalankan Al-Quran, gunung itu langsung taat. Nah, siap untuk melaksanakan seandainya. Nah, saking taatnya sampai mutasaddi'am min khasyatillah, hancur karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Watilkal amsalu, dan itulah perumpamaan yang aku buat untuk manusia agar mereka mau berpikir. Pesan dari ayat ini adalah satu, seandainya gunung itu mendapatkan syariat untuk menerima dan melaksanakan Al-Quran, gunung itu akan tunduk melaksanakan. Kalau bahasa Al-Quran, sami'na wa ata'na. Maka kalau kita menjadi manusia, ketika mendapatkan syariat Al-Quran untuk melaksanakan Al-Quran, kok masih ragu-ragu untuk menjalankan, maka kita kalah dengan gunung. Nah, padahal gunung benda mati. Nah, sementara kita oleh Allah diberikan berbagai macam bekal secara biologis untuk bisa mencerna Al-Quran dan kemudian melaksanakan Al-Quran. Jadi kalau gunung itu seandainya mendapatkan amanah untuk menjalankan Al-Quran, siap untuk melaksanakan. Tapi kalau manusia, ada yang siap, ada yang tidak, ada yang kadang siap, kadang tidak, ada yang benar-benar menolak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau melihat dari sisi lain. Imam Ibnu Qayyim beliau melihat dari sisi lain, dari segi pengobatan dengan menggunakan Al-Quran. Kata beliau, gunung saja yang keras dan kuat, seandainya Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, gunung itu akan menjadi hancur. Bagaimana dengan kalau kita membacakan Al-Quran
pada penyakit yang ada pada tubuh kita. Padahal tubuh kita hanya terdiri dari daging yang lemah, terdiri dari tulang yang tidak begitu kuat, kemudian ada darah dan lain sebagainya, kata Imam Ibnu Qayyim, maka insya Allah penyakit yang ada pada tubuh kita akan menjadi hancur. Nah, karena memang di antara fungsi atau keutamaan Al-Quran adalah bisa digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dalam bahasa yang biasa kita dengar, namanya apa kalau mengobati dengan Al-Quran? Ruqyah. Ruqyah bukan ru'yah. Ya. Kalau ru'yah itu ngelihat hilal, hilal bulan Ramadan atau hilal bulan Syawal, itu ru'yah menggunakan hamzah. Kalau ini ruqyah pakai qaf, ruqyah. Nah, jadi di ayat yang lain disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan dari Al-Qur'an itu syifa. Syifa itu obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat kalau iman orangnya. Nah, kalau ragu-ragu ya kurang berfungsi, jadi yang bersangkutan tergantung bagaimana keimanannya. Tentu dengan tidak menghalangi kalau kita mau melanjutkan berobat secara medis, secara herbal, secara tradisional, mau pijitan, mau kerokan, mau apapun, nah, tidak menghalangi. Tapi afdolnya sebagai P3K, nah, pertolongan pertama pada kesakitan, itu Al-Quran. Yang sudah tersedia, mudah dijangkau, murah, meriah, tidak ada efek samping. Nah, tidak ada efek samping. Ketika anak kita di rumah lagi sakit panas atau sakit perut, sebelum kita ingat obat dokter, sebelum kita ingat obat warung, maka yang ingat pertama kali hendaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Terutama bisa diambil surat Al-Fatihah. Kalau yang dicontohkan oleh sahabat yang mengobati kepala suku, sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah ke segelas air, kemudian air tersebut diminumkan dan Allah memberikan kesembuhan. Nah, secara umum Al-Quran adalah bisa digunakan sebagai obat. Walaupun kalau kita mengerti, kalau kita tahu bisa milih ayat-ayat atau surat-surat tertentu. Nah, biasanya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah sudah merangkum secara global keseluruhan dari ayat-ayat Al-Quran. Atau bisa ditambahkan ayat kursi, atau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membaca sekian ayat atau sekian surat dari Al-Quran, kok sakitnya tidak kunjung sembuh? Nah, jangan putus asa, terus. Jangan khawatir kebanyakan. Jadi tidak seperti obat medis, kalau kebanyakan jadi overdosis. Dan jangan khawatir salah ayat. Nah, nggak ada malpraktek kalau baca dengan Al-Quran. Yang penting dibaca dengan benar. Nah, tapi kalau dengan obat-obatan, nah, masih terbuka kemungkinan overdosis, terbuka kemungkinan salah obat, terbuka kemungkinan obatnya kadaluarsa. Nah, ini Al-Quran ini sudah ratusan tahun yang lalu tidak ada kadaluarsanya. Kalau ternyata baru dibacakan Al-Quran, penyakit kita atau penyakit keluarga kita sembuh, ya alhamdulillah, hemat waktu, hemat energi, hemat biaya. Kalau tidak sembuh nggak rugi, insya Allah masih tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis, alaikum bisyifa'aini, pakailah dua obat, Al-Quran wal asl, Al-Quran dan madu. Nah, malah Al-Quran ditaruh di bagian pertama, Al-Quran wal asl. Nah, maka ini adalah di antara keutamaan fadilah Al-Quran, bukan hanya sekedar dengan membaca kita akan mendapatkan pahala, tapi juga dengan Al-Quran insya Allah Allah akan memberikan kesehatan. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.